Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Bisa lihat tangan-tangan yang rasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Saudara, saya mengucap syukur bisa lihat wajah Bapak Ibu Saudara di tempat ini dengan penuh sukacita. Kita ada di minggu terakhir di tahun 2025, semua karena kasih, karunia dan kebaikan Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Dengan kasih Kristus sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mengucap syukur buat semua yang Tuhan perbuat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kami selalu melihat tangan-Mu menyertai kami dari kemuliaan menuju kemuliaan. Sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau meliputi kami, Engkau melindungi kami, memproteksi kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami datang dengan apa adanya kami Tuhan. Mari saat ini kami percaya Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Tiada terlewat satu pun. Setiap kali boleh berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Ini menjadi syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi kau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Bapa. Haleluya. Sambutlah dengan Tuhan saudara. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan sembah kami. Kami dapati kedamaian waktu kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat-saat terindah hidup kami adalah waktu kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Mari ya Tuhan, beracara penuh di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat tidak bersama-Mu, saat dunia
Haleluya. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan saudara. Sungguh saat ini Dia hadir di tempat ini. Kau yang datang dengan sakit penyakit, Jehovah Rafa, Tuhan Allah penyembuh, menyembuhkan dengan setiap bilur-bilurnya. Kau yang datang dengan berbeban berat, Rohnya memberikan kelegaan dalam nama Yesus. Mari bermazmur buat nama Tuhan saudara. Mari bermazmur bagi namanya yang kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah, kami puji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah
layak ditinggikan dan dipuji. Dan saat ini Tuhan kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorai, kami melompat bagi nama-Mu, sebab Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami yang siap memuji nama Tuhan. Katakan amin. Siap memuji nama Tuhan. Lebih lagi amin Bapak Ibu Saudara. Yang mau boleh sorakan yes. Tos kanan kiri katakan mari memuji Tuhan lebih lagi. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi, amin saudara. Sebab Dia yang lahir buat saya dan saudara turun ke dunia karena kasihnya begitu besar. Dia lahir untuk kami.
dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, saudara. Mari sambil mempersiapkan persembahan, kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, buat semua yang Kau perbuat dalam kami ajaib, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami, karena semuanya daripadamu dan hanya olehmu Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini jadi persembahan yang berkenan di hatimu. Ini jadi doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bawa syukur menghadap Tuhan dan nyatakan syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sebab bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kau yang rasakan penyertaan dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini nyatakan. Sebab Tuhan, sambil angkat tinggi kedua tanganmu saudara. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bisa lihat pertolonganmu tepat waktu Tuhan. Bahwasanya untuk kami selalu melihat tangan kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan, sebab Dia baik, sebab Tuhan Engkau begitu baik Tuhan bagi kami. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya.
Benar Tuhan, Kau baik luar biasa. Kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kasih setiamu 2000 tahun yang lalu Engkau hadir di dunia. Kasih setiamu sampai sekarang ini. Kasih setiamu sampai hari-hari yang akan kami lalui. Bahkan sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami bersuka cita. Kami sekarang ada di penghujung tahun ini. Kami bersuka cita karena kami menghitung hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami menghitung hari-hari Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami. Kami menghitung hari-hari di mana Tuhan senantiasa memberkati kami, menguduskan kami, menguatkan kehidupan kami. Hari-hari di mana kami menjadi berkat karena Tuhan lebih dahulu memberkati kami. Bapa Surgawi, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami rasakan urapan yang dahsyat bergulung-gulung atas kami. Kami merasakan Roh Kudus dalam diri kami menyala-nyala dan luar biasa. Kami merasakan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan para malaikat bersuka cita, memuji bersama-sama dengan kami. Bahkan orang-orang kudus di surga bersama-sama dengan kami memuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Bapa Surgawi, sekarang ini waktunya kami mau duduk diam, menenangkan hati kami, jiwa kami, roh kami. Tetapi kami membuka hati kami bagi firman-Mu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya Tuhan Yesus katakan, amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang berkata tahun 2025 ini tahun yang berat ya. Ketika di akhir tahun 24 kita prediksi ekonomi, sosial, budaya, global juga. Bahkan banyak vision yang menyatakan akan ada gempa bumi ya. Dan memang itu terjadi. Berat. Tahun ini adalah tahun yang berat. Tetapi anak-anak Tuhan di tempat ini merasakan kasih setia Tuhan. Ada amin? Anak-anak Tuhan di tempat ini merasakan Tuhan menyertai kita dari bulan Januari, Februari, Maret, terus sampai bulan Desember ini. Ada amin? Dan kita masih terus berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Dan kita sekarang akan merenungkan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Setiap pengharapan yang Tuhan berikan tidak pernah mengecewakan. Ada amin? Ya, saya percaya tahun ini kita bisa menghitung. Setiap kali Tuhan menyelesaikan masalah demi masalah. Setiap kali Tuhan selalu menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada amin? Dan kita merayakan sekarang ini sukacita di bumi dan di surga. Karena saat inilah Tuhan mengenapi pengharapan kita bahwa Yesus anak Allah lahir di dunia bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Saya paling suka hari Natal ya. Karena hari Natal itu bukan hanya milik orang Kristen, tetapi milik seluruh dunia. Karena Tuhan nyatakan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Bukan hanya bagi kita saja, tetapi bagi dunia. Bagi semua orang. Sehingga tema kita kali ini adalah fulfillment of hope. Atau penggenapan dari pengharapan. Suatu kali Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus ya, di rumahnya Nikodemus. Kemudian diajak ke lantai atas. Jadi rumah orang Israel itu bukan atap gini ya, tetapi atasnya bisa dipakai untuk duduk-duduk ya. Itu namanya kalau di Alkitab sotoh rumah. Jadi rumahnya kotak-kotak. Kenapa bisa begitu? Karena di Israel gak ada hujan ya. Hujan setahun itu 3 kali doang. 3-4 kali itu udah banyak. Kenapa orang Indonesia rumahnya seperti ini ya? Karena ada hujan banyak. Jadi kalau atapnya nggak bagus, bocor. Nah, di Israel rumahnya kotak-kotak. Karena itu paling gampang ya bikinnya. Kemudian tidak terkena angin. Kalau angin bawahnya aja yang kena. Atapnya nggak terbang. Kalau dikasih atap begitu badai atapnya terbang. Nah, di sotoh rumah Tuhan Yesus ngobrol dengan Nikodemus. Kita tahu Nikodemus adalah seorang imam.
ya yang terpandang di bait suci, di lingkungan orang Yahudi. Nikodemus itu adalah ahli kitab, orang tua, dan dia mau ketemu sama Tuhan Yesus, mau ngobrol tentang apa? Keselamatan. Dan pada saat ngobrol-ngobrol, ditulis di dalam Yohanes pasal 3. Dan disitulah muncul perkataan yang luar biasa, Yohanes 3 ayat 16. Semuanya sudah tahu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini perkataannya Tuhan yang disampaikan oleh siapa? Tuhan Yesus sendiri. Itu agak unik, menyedihkan juga. Ya, ada sukacita juga. Karena yang ngomong ada pelakunya langsung. Yang ngomong Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan aku sudah lahir. Ya, penggenapan akan firman Bapa surgawi. Keren kan? Ya, ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia nyebut siapa coba? Nyebut dirinya sendiri. Kalau saya melihat ayat ini luar biasa sekali. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah penggenapan janji firman Tuhan. Supaya engkau yang percaya kepadaku, Tuhan Yesus ngomong seperti itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika orang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nyanya siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Ada amin? Ucapkan, aku mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang bisa ngomong. Apakah ini suatu yang gampang? Ya, suatu yang ecek-ecek, ya toh? Enggak semua orang bisa ngomong seperti itu. Coba kita ke pasar induk sana, orang-orang yang non Kristen. Bapak Ibu berani ngomong? Coba, kong, jing, ngomong. Aku mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berani? Nggak ada yang berani. Langsung senggol bacok ya. Nggak ada. Karena apa? Mereka tidak punya Roh Kudus. Mereka bukan anak-anak pilihan Tuhan. Hanya yang dipilih oleh Tuhan yang bisa mengaku. Mulutnya bisa mengucapkan pengakuan yang luar biasa. Ada amin? Jadi berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, ini adalah hak yang luar biasa. Yang diberikan Tuhan tidak kepada semua orang. Memang ditawarkan kepada semua orang seluruh dunia. Tetapi yang menerima keselamatan hanya sedikit. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Coba kita lihat manusia, ya, dari bayi, lembu, ya. Gereja ini komplit pokoknya, ya. Kita habis Natalan sekolah minggu di Tridas, ya. Itu bocil-bocil, ya, jumpalitan segala macam. Itu proses. Dulu kita juga seperti itu. Kemudian bertumbuh, ada sekolah minggu, sekarang ada sekolah minggu, ada sekolah minggu yang ini, ya, yang sudah sekolah minggu besar, toh, ya. Kemudian ada generasi Yeremia, ada pemuda, ada youth, ada orang-orang tua yang sudah menikah, bahkan ada opa-oma, opung di sini semuanya ada komplit, ya. Sehingga cerita ini ada semuanya, cerita ini ada semuanya. Dari kecil bertumbuh dewasa, rumah tangga, punya anak, punya mantu, punya cucu. Ya. Cicit, ya. Ada yang sudah punya cicit di sini? Belum ada ya. Puji Tuhan bahwa gereja ini ada semuanya, walaupun gereja ini masih baru. Ya, ini untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Mazmur, yaitu masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ya. Umumnya orang Indonesia kira-kira seperti itu. Ada juga sih yang 90 tahun, tetapi kasihan hidupnya. Ya. Mereka hidup dengan alat bantu dan tidak bisa menikmati hidupnya lagi. Karena umur 90 tahun secara umum sudah mulai lupa, ya. Sudah mulai Alzheimer, ya. Sudah mulai tidak kenal dirinya sendiri. Sudah hidup harus dibantu oleh orang lain. Jadi sebetulnya yang paling pas menurut Alkitab ya sekitar segitulah. Karena waktu kita itu tidak bisa terus-menerus dan selama-lamanya. Karena tubuh ini seperti mobil. Mobil kalau kelamaan jadi mobil antik.
nggak bisa jalan cepat lagi. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab, masa hidup kita adalah 70 tahun. Dan kalau kita kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang sudah usia lanjut pasti mengalami hidup dengan penderitaan. Hidup bersama dengan penderitaan. Entah engkau orang baik, entah orang tidak baik, apapun, semuanya mengalami hal yang sama. Ya. Coba dimulai orang lahir itu pasti penderitaan dong, mamanya kesakitan dan sebagainya. Ya setelah itu seneng, tapi habis itu mulai sedih lagi. Malam-malam mesti jagain anak, ya mesti ngedotin anak dan sebagainya. Penderitaan, walaupun ada sukacita di situ. Tetapi penderitaan silih berganti di dalam kehidupan sesuai dengan usia kita. Ketika kita masuk sekolah mulai penderitaan, ya masuk sekolahnya susah, mesti belajar, ketemu teman dibully, ada tugas-tugas yang susah dan sebagainya, harus diselesaikan supaya apa? Lulus. Ketika lulus sekolah, penderitaan lagi. Gimana cara nyari pekerjaan? Lamar sono sini, saingan, akhirnya diterima sukacita, penderitaan lagi. Masuk masa kontrak, probation, internship, segala macam dilalui. Itu hal-hal yang harus dilalui sesuai dengan masa kita. Sehingga kita lihat orang-orang yang kelihatannya masih muda, jangan berpikir bahwa hidupmu muda terus. Coba tanya orang-orang tua ini, mereka masih ingat masa kecil mereka. Tiba-tiba udah jadi tua, ya bapak-bapak yang udah usia, ya ibu-ibu, ingat dong masa kecilnya. Tapi kenapa kok sekarang udah jadi tua kayak gini? Artinya apa? Masa hidup itu cepat sekali. Tidak ada yang selama-lamanya. Dan sudah terukur ketika orang tumbuh sebetulnya menuju pada akhirnya. Itu yang dialami oleh manusia. Sehingga dikatakan berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Saya tinggal di rumah saya yang habis nikah ya di Gramapuri Taman Sari ya. Itu dari tahun 96 ya. Artinya sudah hampir 30 tahun. Selama 30 tahun memang tinggal di rumah yang sama, Tetapi kita melihat banyak orang silih berganti. Tetangga itu udah puluhan kali ganti. Ya, rumah dibeli dijual. Ya. Tetangga yang awal-awal, kalau tanya orang yang baru datang, pernah ingat nggak di sini pernah ada orang itu yang tinggal? Dia udah nggak tahu lagi. Ya memang kita saksi hidup di tempat itu sampai sekarang ini. Untuk menunjukkan bahwa masa hidup itu berlalu cepat sekali. Ada ganti lagi orang, kemudian dia sukses pindah, ada yang bangkrut pindah, diganti lagi. Kita melihat perjalanan itu cepat sekali. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Itu adalah manusia. Dan itu adalah kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi ada satu hal yang membedakan kita dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa, yang pertama adalah khawatir akan hari esok. Ya. Makanya Tuhan Yesus sendiri katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tiap hari ada kesusahan. Ketika bangun tidur lapar, itu susah loh. Coba nggak diberi makan ini ya, pasti perutnya nagih terus sampai malam hari. Kita nggak ngapa-ngapain aja udah susah, haus minimal. Kita nggak ngapa-ngapain aja udah susah, pengen ke kamar mandi. Ingat ya, manusia kesusahan itu harus diselesaikan. Lapar ya makan, haus ya minum. Ya mau tidur mulu capek, mau melek mulu juga ngantuk. Jadi nggak ada yang selama-lamanya sampai selamanya. There is no forever and ever for everything. Nggak ada itu. Pasti ada waktunya. Waktu untuk bangun, waktu untuk tidur, waktu makan, waktu minum, waktu ke kamar mandi dan sebagainya. Tetapi cilakanya kalau orang terjebak di dalam kekhawatiran. Makanya Tuhan katakan jangan kamu khawatir, karena setiap hari pasti punya kesusahannya sendiri. Ya biarin aja dijalani kesusahan bersama dengan Tuhan. Kenapa?
Ketika khawatir artinya tidak akan ada pengharapan. Coba deh kalau orang nggak punya pengharapan, duduk aja di rumah. Terus kamu nggak sekolah? Nggak punya pengharapan. Orang sekolah, duduk sekolah, nggak pengen lulus, ya kan nggak punya pengharapan. Ya, udah gede, jomblo, jombloan, nggak punya pengharapan, nggak pengen punya pasangan. Itu nggak punya pengharapan hidup. Udah nikah, nggak pengen punya keluarga, nggak pengen punya keturunan, nggak punya pengharapan. Terus hidup untuk apa? Karena memang itu siklus hidup yang dirancang oleh Tuhan supaya setiap orang mempunyai pengharapan dalam segala sesuatu. Ada amin? Ya, kita lahirin anak, kita punya pengharapan anak kita sehat, tumbuh besar dong, gitu. Kita punya pengharapan setelah balita dia masuk TK, setelah masuk TK SD, terus kita punya pengharapan supaya anak kita lulus. Walaupun setelah selesai masalah lagi. Ya toh, nggak ada masalah. Karena disitulah letak pengharapan anak Tuhan. Dan kita tahu pengharapan tidak mengecewakan. Karena ketika orang tidak punya pengharapan, Amsal 17 ayat 22b dikatakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Banyak penyakit bisa disembuhkan. Tapi ada penyakit yang serem, yang buat orang sehat dari sakit, dari mati. Ketika dia divonis kanker, sekalipun dia stadium 1, 2 atau berapa, ketika dia ngomongin bapak kena kanker, ibu kena kanker, enggak, langsung. Seolah-olah maut udah di depan mata. Padahal mau tahu kanker itu adalah keganasan. Sel yang ganas. Bukan penyakit loh, selnya sendiri ganas. Nanti kita berikutnya akan belajar kenapa seperti itu. Ya, karena di dalam diri kita sebenarnya ada sel-sel kanker juga untuk menyerang bakteri, untuk menyerang penyakit-penyakit yang lain. Tetapi ketika itu aktif dan ganas, dia menyerang diri sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak ada pengharapan. Kenapa seperti itu? Karena hidupnya berkutat di dalam kepahitan demi kepahitan. Akhirnya destruktif namanya itu. Menghancurkan diri sendiri. Ini yang membuat orang hidup khawatir akan hari esok. Gimana aku mau makan, gimana aku minum, gimana aku sehat, anak cucuku bagaimana, sekolahnya bagaimana. Itu terus yang dikatakan. Tetapi puji Tuhan, kita anak Tuhan tidak seperti itu. Ada amin? Karena kita punya pengharapan oleh Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus lahir, ada keselamatan. Ketika Tuhan Yesus lahir dikatakan dia adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Jadi artinya apa? Ketika Tuhan Yesus lahir, sebetulnya dia dipersiapkan untuk disalibkan. Supaya apa? Supaya tidak penebus dosa. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Jadi suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara kelahiran, hidup sampai kepada salib. Tidak bisa dipisahkan, yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati dan rohnya masuk ke neraka, dia merebut kunci kerajaan maut. Supaya apa? Maut tidak berkuasa lagi atas Bapak Ibu Saudara dan saya. Kemudian Tuhan Yesus dibangkitkan dan naik ke surga. Dan pada saat itu Tuhan Yesus nyatakan, lebih baik kalau aku tidak bersama dengan kalian. Kenapa coba? Karena kalau Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus akan berikan apa? Roh Kudus. Dan ini sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama dengan kita. Tuhan Yesus ada di surga. Yang menyertai kita siapa? Roh Kudus. Ada amin? Katakan, Roh Kudus ada dalam diriku. Aku punya Roh Kudus. Engkau bukan manusia biasa, karena apa? Karena ada Roh Kudus. Roh yang lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Tapi seringkali anak-anak Tuhan takut kalau keluar malam. Takut ke kamar mandi kalau malam sendirian. Ya. Lampu mati mulai takut. Kenapa takut ya? Takut sama siapa? Sama hantu. Hantu. Apalagi rumahnya angker itu. Hantu ada atau tidak Bapak Ibu Saudara? Ada atau tidak? Setan ada atau tidak? Kita harus percaya bahwa hantu itu ada, setan itu ada. Kenapa? Karena malaikat itu juga ada. Ada amin? Karena Tuhan itu juga ada. Tuhan itu adalah roh.
maka kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Banyak orang sekarang keblinger pola pikirnya, gue gak percaya sama hantu. Ketika dia gak percaya sama roh, dia juga tidak percaya adanya malaikat. Ketika dia tidak percaya malaikat, dia pun gak percaya sama Tuhan juga dong. Karena Allah kita adalah roh. Ya. Yang di dalam diri kita siapa? Roh Kudus. Itu siapa? Roh juga. Jadi percayalah bahwa dunia roh itu ada. Dunia roh itu terbagi dua antara surga dan dunia. Surga dan neraka. Kalau di dunia itu punyanya setan, kalau di surga punyanya Tuhan. Kita anak Tuhan, maka segala sesuatu yang ada di surga milik kita. Ada amin? Segala sesuatu kita bisa minta dari surga. Berkat dari surga turun di dalam roh. Nanti berikutnya jadi daging. Markus 11 ayat 24 katakan, apa saja yang meminta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Engkau sakit, Tuhan, aku minta sembuhkan. Kemudian kau berdoa, Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh. Pada saat itu sudah sembuh? Belum. Tetapi di dalam iman kau percaya sudah sembuh. Di dalam roh itu sudah terjadi. Maka firman itu terjadi, engkau disembuhkan. Ada amin. Engkau melihat anakmu jungkir balik gak jelas ya, diatur gak bisa. Engkau berdoa, Tuhan terima kasih, anakku sudah menjadi anak yang baik. Takut, gentar pada firman Tuhan, melayani Tuhan. Sudah terjadi? Belum. Tapi iman itu mengikat dia. Dan nanti Tuhan akan mengubahkan dia. Ada amin. Engkau melihat suamimu bandel, istrimu gak jelas ya, biarin saja, gak usah dimarah-marahin, nanti berantem mulu, piring terbang. Ya, kok pada ketemu? Berarti beneran nih. Yang diem-dieman aja di rumah, gua enggak gitu. Ya, biarin aja, kasih mereka, tetapi doakan, ikat di dalam firman Tuhan bahwa itu sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, suamiku adalah suami yang mengasihi aku. Ada amin. Hepengnya dikasih semuanya. Nggak ada yang diputung-peting, semua yang dikasih padaku. Ya walaupun belum semuanya. Tetapi ketika engkau ikat, artinya nanti akan mengalir semuanya. Ya, apapun yang diterima kasih istrinya. Ada amin. Ya, ketika engkau melihat istrimu susah ya begitulah ibu-ibu ya. Engkau doakan, Tuhan terima kasih istriku sudah menjadi istri yang baik. Ya. Ada amin. Bapak-bapak ada amin. Berarti bubunya luar biasa di sini ya. Bapak-bapaknya nggak ada yang amin soalnya ya. Jadi semuanya sudah sesuai firman Tuhan. Puji Tuhan buat ibu-ibu di sini. Di dalam roh ya, kita punya pengharapan. Karena apa? Roh itu ada Tuhan. Dan Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang mengalahkan kekhawatiran, roh yang mengalahkan ketakutan. Bahwa Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Ini Tuhan Yesus ngomong ketika sudah perjamuan terakhir. Sebelum ditangkap, Tuhan Yesus ngomong, aku minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Keren loh ini. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus sudah ngomong, aku minta kepada Bapa supaya dia memberikan roh penolong. Tujuannya untuk apa? Menyertai kamu sampai selama-lamanya. Mungkin kita tidak bisa selama-lamanya dengan pasangan kita. Ya, orang yang baru menikah mungkin pasangannya keluar kota, ya, dinas luar dan sebagainya, sendirian di rumah. Saya dulu begitu nikah sama Bu Indri, saya tinggal ya. Karena saya dinas luar, di luar negeri, sendirian di rumah. Tinggal di perumahan baru, Gramapuri. Itu masih tanah lapangan semuanya. Tapi saya nggak khawatir. Kenapa? Saya percaya di dalam diri Bu Indri ada Roh Kudus yang menyertai sampai selama-lamanya. Emang tempatnya itu nggak serem. Perumahan baru waktu itu, at that time. Ya serem, di bundaran itu katanya ada kuntilanak, ada apa, ada. Beneran, kalau tukang ojek zaman dulu lewat situ zikir. Kenapa? Karena di situ banyak orang mati. Anak muda ngebut tabrak mati. Di situ ada gardu, orang main layangan masuk ke situ kesetrum mati. Serem sebetulnya. Tapi saya tidak khawatir meninggal istri saya di rumah, meninggalkan.
Karena ada Roh Kudus. Apakah nggak ada maling, nggak ada rampok? Ada. Keren ya? Tetapi selama kita tinggal di situ tidak pernah kemalingan, tidak pernah kerampokan. Kita tempat segede itu kita termasuk 5 orang yang pertama. Ya, mau tau nggak beberapa tahun kemudian, karena waktu itu perumahan cukup mahal di situ ya, belum BTN ya, masih perumahan swasta, habis itu dialihkan ke BTN. Ada yang tinggal di pojokan, belum ada seminggu kerampokan. Sebelah sono, belum ada sebulan udah kerampokan. Karena itu memang sepi sekali. Ya. Tetapi kenapa saya tenang di luar negeri? Kenapa saya tenang meninggalkan istri saya? Karena saya percaya Roh Kudus menyertai sampai selama-lamanya. Ada amin. Roh itu juga sama menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Engkau di sekolah disertai Tuhan, engkau di rumah disertai Tuhan, di dalam pekerjaanmu disertai Tuhan, di dalam persaingan pekerjaan yang susah payah, Tuhan menyertai engkau melalui Roh Kudus. Bahkan dikatakan lebih dari itu, penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan kepada kamu segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi fungsi Roh Kudus selain menyertai kita, menolong kita, dia juga akan mengajarkan firman Tuhan. Ini yang penting. Ya, bukan hanya menyertai kita, tetapi kita proaktif diajar oleh firman Tuhan. Itulah Roh Kudus menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini. Ada amin? Bukan hanya kemauan sendiri. Kalau mau sendiri tidur dah di rumah, enak daripada di gereja. Tetapi kenapa susah payah masuk ke tempat ini? Karena Roh Kudusmu menuntun engkau sampai di tempat ini. Karena Roh Kudus akan mengajarkan engkau akan firman Tuhan. Dan setelah engkau pulang dari tempat ini, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus mengingatkan setiap kebenaran firman Tuhan. Keren. Itulah sebabnya kita bukan manusia biasa. Karena kita hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita dipimpin oleh Roh Tuhan yang mengingatkan kita terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita khawatir, Roh Kudus ngingetin kita, ya, Tuhan itu bersama dengan kau. Kuasa Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kau hadapi. Ada amin? Nih, saya sampai sekarang masih bekerja. Ya. Bapak Ibu Saudara, pimpinan itu tugasnya untuk apa? Pimpinan itu tugasnya untuk menyelesaikan masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak perlu ada pimpinan. Ya, staf aja udah selesai. Artinya apa? Setiap kali kita melek mata, udah masalah untuk diselesaikan. Bikin bisnis plan, bagaimana profit naik. Terus itu yang dilakukan. Terus menerus. Habis itu profitnya dinaikin lagi. Manpowernya dikurangin. Terus itu yang dilakukan. Ya. Tetapi kenapa saya masih bisa bertahan sampai sekarang ini? Karena Tuhan yang menolong. Ada amin? Tuhan yang memberikan Roh Kudus, yang memberikan hikmat dari surga. Sehingga ketika orang berkata tidak bisa, saya ngomong bisa. Ya. Ketika ada target-target yang tidak masuk akal, orang ngomong mustahil, saya ngomong itu bisa dilakukan. Kenapa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita berpikir di luar kotak. Orang berpikir di dalamnya, kita berpikir di luarnya. Ada amin? Berapa banyak Tuhan Yesus menyelesaikan masalah manusia ketika Tuhan Yesus hidup di dunia di luar kotak, out of the box. Ya, ketika engkau mempercayai ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan di dalam dirimu, hidupmu dahsyat, men. Ada amin? Hidupmu luar biasa. Kenapa? Sekalipun kita masih hidup di dunia, firman Tuhan katakan segala sesuatu yang telah ditulis dahulu, ini firman Tuhan, telah ditulis untuk apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Makanya datang tempat ini, belajar firman Tuhan. Karena semuanya itu adalah pengalaman-pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Kita teguh berpegang pada pengharapan. Kita punya pengharapan. Semua yang kita hadapi sudah selesai. Kenapa? Alkitab berkata seperti itu. Ada amin? Bible said so. Alkitab berkata seperti itu. Bukan gua, bukan orang tua saya, bukan pendeta saya, tetapi Alkitab yang berkata seperti itu. Dan kita tahu Alkitab adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah.
Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Artinya kalau kita berpegang pada janji Alkitab firman Tuhan, maka kita berpegang pada yang ngomong itu sendiri, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya kita berbeda dengan manusia biasa. Engkau adalah anak Tuhan, ada amin? Katakan, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Kuasa itu menyertai engkau. Karena ada roh Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan, yang memberikan penghiburan dari kitab suci. Keren ya? Tahun ini orang ngomong tahun yang berat, tapi semua orang di tempat ini ada sukacita, amin. Melewati Natalan dengan sukacita. Bahkan sekarang ibadah yang terakhir. Kita tidak ada ibadah tutup tahun maupun tanggal 1 ya. Kalau ingin beribadah, kita bisa bergabung dengan GBI Cibitung ya. Tapi saya percaya kok bahwa penyertaan Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena kita apa? Percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun firman itu ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi kuasa itu tetap nyata sampai sekarang ini. Ada amin? Ada satu hal yang selalu saya suka tentang Mazmur, yaitu Mazmur 23. Bapak Ibu Saudara pasti sudah hafal ya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia baringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku yang tenang. Ia menyigarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya apa? Kita tahu, kita percaya, setiap kita melek mata, kita berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Artinya gembala apa? Dia berdiri di tengah depan kita, dia berdiri melindungi kita karena kita domba. Domba nggak punya tongkat, domba nggak punya gigi yang tajam, ya. Domba nggak punya tanduk, dia bergantung kepada gembala. Jadi tugasnya enakan mana? Enakan gembala atau domba? Domba dong. Tinggal gembalanya ngangon kemana ikut aja ini gini-gini. Ya. Jadilah domba yang baik. Jangan ngeyel, disuruh lurus belok. Ya, kejebur jurang. Nanti dicari, ditarikin, tapi udah boncal-boncal semuanya. Ya, itu dombanya. Tapi di sini nggak ada. Domba boncal-boncal nggak ada. Ya, kalau disuruh maju, belok. Karena kita percaya kepada gembala, gembala tidak akan menjerumuskan kita. Ada amin? Gembala kita akan menuntun kita di air tenang. Ada amin? Kita tidak tahun 2026. Kita bukan peramal, ya. Tapi kita percaya janji Tuhan. Kita tahun 2026 akan dituntun ke air yang tenang. Ada amin? Kita akan dituntun ke padang rumput yang hijau. Ada amin? Di tahun 2026. Bapak Ibu percaya nggak bahwa masih ada masalah? Bapak Ibu melewati lembah kekelaman nggak? Ya pastilah. Manusia hidup kayak tadi, mulai mata, lapar ya pasti lapar dong. Ya. Apalagi anak sekolah mesti lulus, itu lembah air mata, betul dong. Ya harus belajar, mules perutnya, tapi mesti sekolah, aduh besok tes lagi. Tetapi lalui itu bersama dengan Tuhan, karena dikatakan bahwa engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada amin? Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lewat jalan tol atau dibimbing Tuhan lewat jalan yang kecil-kecil. Percaya bahwa Tuhan menyertai engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan ketika kamu berhadapan dengan musuhmu, tahun depan ada orang yang ngomongin engkau, adalah. Karena kau makin diberkati Tuhan kok. Kalau nggak diberkati nggak ada yang ngomongin. Karena ya temenan ya. Tapi ketika kamu mulai diberkati Tuhan, mulai orang ngomong. Padahal berkat-berkatmu sendiri dong. Orang nggak ngasih duit sama kalian dong, gitu. Ya, ketika kamu makin diberkati Tuhan, makin sukses, makin ngomongin yang banyak-banyak. Tapi ingat Tuhan katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku. Artinya apa? Nggak usah diurusin mereka itu. Urusinlah berkat yang ada di depanmu. Ada amin? Tuhan sudah menyediakan berkat bagi engkau. Hidangan bagi engkau di mana? Di hadapan lawanmu yang mencemooh engkau, yang menyerang engkau, yang sirik kepadamu. Berkati mereka. Urusanmu, makan hidangan sama Tuhan. Ada amin? Dan yang lebih dahsyat luar biasa lagi adalah kebajikan dan kemurahan belaka. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti. Sorry ya, kata aslinya itu bukan mengikuti, bukan follow.
Ya, tapi yirdefuni bahasa Ibraninya. Chasing after, mengejar. Ingat, ketika engkau mengimani dasar firman Tuhan, akar kata firman Tuhan, berkat itu akan mengejar engkau. Ada amin? Saya percaya tahun 2025 ini berkat Tuhan menyertai engkau. Tapi tahun 2026 berkat Tuhan mengejar engkau. Ada amin? Kemana engkau berjalan dikejar oleh berkat. Dimanapun kau berada, keluargamu diberkati. Dimanapun kau bekerja, pekerjaanmu diberkati. Dimanapun anakmu sekolah, sekolahmu diberkati. Dimanapun anakmu bertumbuh, lingkungan tempat itu diberkati. Karena Tuhan memerintahkan berkat atasmu. Berkat tidak berjalan pelan-pelan mengikuti, tapi berkat mengejar engkau. Ada amin? Itu bagianmu. Kenapa? Engkau punya tugas di dunia. Melakukan amanat agung. Engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat. Ya, engkau disembuhkan supaya engkau menyembuhkan orang. Engkau dipulihkan supaya engkau memulihkan orang. Kasih Tuhan melimpah-limpah atas engkau. Ingat, Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu raja di surga. Raja di segala raja. Artinya kalau dia memberi, tidak akan memberi dengan cuma ecek-ecek, dengan dikit-dikit. Tapi ciri khas Tuhan selalu memberi dengan berlimpah-limpah. Ada amin? Hidup bersama dengan Tuhan di tahun 26. Maka berkat yang melimpah-limpah itu akan menjadi bagianmu. Karena itulah engkau dipanggil. Supaya kelimpahan itu bisa engkau salurkan kepada banyak orang. Ada amin? Kelimpahan berkat akan menyertai engkau. Kemanapun kau berjalan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar engkau seumur hidup. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya undang untuk Sanang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah ketelaman. Ya Bapak, kami percaya seperti Daud pemazmur mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sekarang pun kami juga mendeklarasikan di tahun 2026 akhir ini, Tuhan gembala kami. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun 2025. Dan kami percaya Tuhan yang sama, yang dahsyat, yang ajaib, yang akan menyertai kami juga sepanjang tahun 2026. Tuhan membimbing kami ke air tenang. Tuhan membimbing kami ke padang rumput yang hijau. Tuhan menyegarkan jiwa kami. Itu adalah bagian kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Janjimu dahsyat. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Itu adalah bagian kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu menyertai kami. Kasih-Mu menuntun kami. Tidak hanya sampai di sini saja, tetapi pada waktu-waktu selanjutnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nikmati lagu ini. Dia Tuhan menuntun kau, membaringkan kau di padang yang berumput hijau. Di tahun yang akan datang, percaya, percaya.
menyertai engkau. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak, kami tahu tahun-tahun yang akan datang bukan tahun yang gampang bagi dunia ini, tetapi ada juga waktu-waktu yang berat, masa-masa di mana kami harus melalui lembah kekelaman. Tetapi kami percaya, kami tetap bersuka cita, kami tetap menjadi umat pemenang, karena gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Tuhan membentuk kami supaya kami naik level, next level, baik di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, dimanapun kami berada. Tuhan akan membuat kami terus naik level melalui banyak lembah-lembah air mata yang kami lalui. Tetapi kami percaya, bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena gada dan tongkat Tuhan yang menyertai kami. Bapa surgawi, kami tetap domba, kami tidak mampu apa-apa, sekalipun gelap, tapi tangan Tuhan menuntun kami. Kami percaya sukacitanya sama ketika kami melewati padang rumput yang hijau, karena dimanapun kami berada, berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Tuhan katakan, Yirdefuni, berkat Tuhan mengejar engkau, mengejar kemanapun kami berada. Baik itu di padang rumput, di lembah yang hijau, di lembah air mata, apapun kami percaya kemenangan demi kemenangan akan kami raih di dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan ini menyertai jemaat Tuhan di tempat ini, maupun menyertai anak-anak Tuhan yang terhubung di dalam YouTube dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2026 adalah tahun kemenangan bagi engkau. Tahun di mana Tuhan menyatakan kuasanya atas engkau. Tahun di mana engkau ditinggikan oleh Tuhan. Tahun di mana Tuhan memberikan kuasa kepadamu untuk memberikan berkat kepada semua orang. Pemulihan, kesembuhan, pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Engkau dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Tidak ada yang kebetulan di dalam dirimu, karena kuasa itu sudah diberikan melalui Roh Kudus dalam dirimu. Tuhan menyertai engkau pada waktu tidur, pada waktu bangun, pada waktu berjalan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai engkau. Engkau adalah domba, dan kekuatan berasal dari gembala. Gembala yang agung, gembala yang dahsyat, yang menyertai, melindungi engkau senantiasa. Tidak pernah meninggalkan kau sedetik pun. Kuasa itu terus menuntun engkau sampai engkau menyelesaikan tugasmu di dunia ini. Bapa, kami percaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menghibur kami. Kami menyelesaikan tahun 2025 ini dengan sukacita, dan dengan sukacita pula kami akan masuk dalam tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Gembala agung kami, bersama dengan Tuhan Yesus yang menuntun kami, menolong kami, menguatkan kami, memberikan kami keteguhan yang luar biasa, memberikan kami jaminan kemenangan demi kemenangan. Bapa surga, yang hambamu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang dibenarkan melalui kebenaran firman Tuhan siang hari ini, saudara? Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala dari Indung Raja, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Tuhan yang telah disampaikan. Dalam setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tanganmu. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI FGJ dalam sepekan.
Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah WPI untuk sementara diliburkan. Ibadah KUL untuk sementara diliburkan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam ibadah di minggu selanjutnya. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Ibadah tutup tahun dari 1 Desember 2025 dan awal tahun 1 Januari 2026 di tempat ini ditiadakan dan akan digabung di Gereja GBI Cibitung Angkatan 12. Demikian pengumuman dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi keluarga besar GBI FGC Rangka 18 rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Apabila ada dimohon untuk dapat mengangkat tangan supaya kami dapat menyapa Bapak Ibu Saudara tempat ini. Ya, baik, apabila belum ada, kita berdoa di minggu-minggu yang akan datang kita boleh beribadah bersama dengan jemaat baru di tempat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan syukur dari hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah yang kedua ini ya Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah menerima firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh tertanam di tanah hati kami yang subur ya Bapa. Biarlah boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Yesus. Pengharapan kami di ujung tahun ini ya Tuhan hanya di dalam Yesus. Dan di dalam, oh Tuhan, menyambut tahun baru ya Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau pakai dengan luar biasa. Biarlah roh pewahyuan yang baru terus bersama hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan di dalam pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, di dalam pengembalaannya di tempat ini. Terus Tuhan Engkau urapi ya Tuhan. Engkau berkati Ibu Gembala kami Bu Indri ya Tuhan, sebagai penopang doa bagi pelayanan Bapak Gembala dan keluarga dan gereja. Tuhan Engkau berkati ketika putra-putrinya diberkati Tuhan, keluarga besarnya diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih kami berdoa bagi Gembala pembina kami Pak Insinyur Nikono Terharjo beserta keluarganya, keempat wakilnya juga Karayan 18 Gembala Pak Andi Marcos, Ibu Sutanti, kedua putranya, keempat wakilnya cabang ranting yang ada di Rayon 18. Tuhan Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapak. Terus
Terus Tuhan Engkau urapi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, istri anak-anaknya, suami diberkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Tuhan Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini, baik WL Singer, imam-imam musik, multimedia, asar kolektan, guru-guru sekolah minggu, petugas keamanan, semuanya diberkati Tuhan, semuanya diurapi lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Engkau berkati ya Bapak, pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan Engkau berkati, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah Tuhan Engkau berkati, bahkan sampai RT RW, Polri, TNI Tuhan Engkau berkati. Berikan roh takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan yang dari Engkau ya Tuhan, semuanya untuk kebaikan bangsa kami. Pulihkan perekonomian yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, kiranya sucikan, kuduskan Tuhan Yesus. Engkau berkati yang mengelolanya, berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sebentar umat-Mu hendak pulang ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna. Tibakan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Damai sejahtera-Mu bersama setiap kami, dan kami akan diperlengkapi doa berkat oleh Bapa Gembala kami. Dan sebelumnya mari bersama-sama doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Roh Allah ada padamu, kasih Allah melimpah-limpah atasmu. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Masukilah hari-harimu, bahkan tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan, berkat Tuhan kepada semua orang. Untuk itulah engkau menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin.